Ibu, saudara-saudara, Shalom, damai di hati. Yes, apa kabar? Yes, karena Tuhan kita yang luar biasa. Orang boleh bersyukur pada Tuhan kalau saat ini kembali boleh berjumpa dalam persekutuan kasih. Orang boleh beribadah, datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dalam kesaksian pujian, doa, bahkan mendengarkan firman Tuhan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita sepanjang minggu yang kita akan jalani ini adalah takutlah akan Allah. Kata takut di sini nyandak sama dengan rasa takut orang kalau digelap. Nyandak takut kalau bajalang sendiri. Tapi rasa takut di sini adalah takut kepada Tuhan sebagai tanda penghormatan, tanda segan, tanda kita sangat menghormati Tuhan Allah. Kenapa? Karena Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini, termasuk di dalamnya manusia. Dia sangat mengasihi umat manusia, dan karena itu Bapak, Ibu, dan saya pun menikmati kehidupan dalam karya tugas kerja kita, semua karena anugerah Tuhan. Kalau saat ini kita berkumpul di tempat ini, tempat di mana kita jadikan Ka'bah Allah, tempat kita beribadah, tempat kita menyembah Allah. Ini pun salah satu tanda bahwa kita menghormati Tuhan. Sebagai tanda kita takut kepada Tuhan. Karena kita tidak mau melewati hari Minggu yang kita jadikan hari di mana kita beribadah bersama-sama. Kalau orang boleh baku dapa saat ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu didorong oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Oh iyo Kang, hari Minggu jangan sia-siakan waktu ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan kalau dari rumah torang ada kerinduan untuk mau datang di hadirat Tuhan, kita pun sementara menjawab apa yang menjadi tema perenungan kita hari ini. Mari kita melihat pembacaan kita ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada satu kata di sini, menghampiri. Ya.
Kata menghampiri di sini, kalau boleh kasih bahasa Manado, badekat Kang. Coba hampiri dia, coba badekat pada dia. Kata menghampiri juga bisa kita katakan bahwa kalau kita menghampiri berarti ada sesuatu. Kita mau badekat. Papenatua Ferry. Berarti ada sesuatu yang saya perlu. Untuk apa? Untuk saya mendengar. Kalau kita menghampiri kepada Tuhan, berarti kita mau mendengar apa yang Tuhan mau untuk dilakukan. Dengan kata lain pun ketika menghampiri, ketika mau mendengar, itu pun menandakan bagaimana saya taat kepada Tuhan. Ketika kita menuju tempat ini, kita datang mau menghampiri hadirat Allah. Dan ketika kita ada dalam persekutuan umat Allah yang sedang mendengar firman Tuhan, tanda bahwa kita mau taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, orang datang beribadah di sini bukan mau menyembah pa manusia. Orang datang beribadah di tempat ini bersama-sama. Mata pikiran kita tertuju kepada Dia Sang Halik yang layak disembah, yang layak dipuji, yang layak diagungkan. Sekali lagi bahwa ketika kita datang di tempat ini dengan motivasi mau menghampiri, mendengar dan menaati apa yang dikehendaki oleh Tuhan, mata, pandangan, pikiran kita hanya terarah kepada Dia Allah pencipta langit dan bumi, karena hanya kepada Dialah ibadah yang terpusat. Ya, sekali lagi, ibadah kita terarah hanya kepada Tuhan. Jangan salah mengartikan. Kita datang beribadah, soba stel, pakai baju yang bagus, pegang Alkitab, supaya tetangga lia, oh kata dia, hari Minggu suci. Mar, Senin sampai Sabtu apa? Ruci. Oh kata dia hari Minggu dapat lihat suci, kudus. Mar Senin sampai Sabtu apa? Ruci dan kudis. Banyak orang berdalih dengan berbagai alasan. Yang penting kita so isi absen, hari Minggu so beribadah. Yang penting perpuluhan lancar.
Yang penting persembahan tidak pernah lewat. Apa pengkhotbah bilang? Itu bodoh. Lebih baik, maaf, saya baca ayat 17, masih ayat 17. Daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Bapak Ibu, bukan berarti orang meniadakan persembahan, tidak. Tapi yang mau dikoreksi oleh pengkhotbah di sini adalah berhubungan dengan bagaimana kita menghampiri, mendengar sebagai bentuk ketaatan kita untuk datang menyembah dalam roh dan kebenaran yang terpusat kepada Allah. Saya kasih contoh lagi. Apalah artinya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kalau memberi persembahan dengan bersungut-sungut. Bapak Ibu, dalam tata ibadah Gemim kita diatur ya. Dan ini tata ibadah kita unsur-unsurnya ada semua. Dari tahbisan sampai penutup. Satu kesatuan ya. Ada tahbisan ya, ada firman, ada ungkapan syukur, memberi persembahan, dan sedianya selesai dengan menerima berkat untuk kembali kita melanjutkan aktivitas kita. Tetapi yang selalu mau dikoreksi di sini adalah bagaimana bentuk ketaatan kita di hadirat Tuhan dengan memberikan persembahan dengan penuh ketulusan hati, dengan kerelaan hati. Nanti dibahas lagi di ayat selanjutnya mengenai hal itu ya. Lanjut di ayat 1 pasal 5. Pasal 5 ayat 1 kita belajar lagi ya. Ayat 1 sampai 4 saya baca lagi. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Bapak Ibu, ada berapa poin yang bisa kita lihat dalam ayat 1 sampai dengan 4. Hal ini Bapak Ibu saudara-saudara menggambarkan bagaimana tindakan yang tidak takut Tuhan. Toh dicontohkan, jangan buru-buru dengan mengungkapkan sesuatu tanpa dipikirkan. Pengkhotbah bilang hal itu adalah bodoh. Orang so bilang marna baking. Orang so banyak berkoar-koar. Baking begini, baking itu. Tapi cuma di mulut.
lebih baik sedikit perkataan, tapi berbuat daripada banyak bicara, tapi tidak berbuat. Yang Tuhan mau adalah bagaimana yang kita lakukan, yang kita ucapkan, itu pun dilakukan. Contoh, dalam satu kegiatan biasa ada panitia. Tuh A usul ini, tuh B usul ini, tuh C usul ini, tuh D usul ini. Banyak usulan, bagus, banyak ide. Ide untuk apa? Mensukseskan satu kegiatan. Ide untuk apa? Melakukan yang terbaik. Tapi ujung-ujungnya cuma sampai di ide. Nggak backing. Banyak contoh Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di sekitar kita, yang cepat bicara tanpa dikoreksi, tanpa dipikirkan. So, bikin sakit hati orang lain. Syukur-syukur kalau sudah bikin sakit hati itu dia sadar kalau dia datang minta maaf. Tapi juga kalau dia bertahan, kita tuh betul, dia tuh salah. Pengkhotbah bilang, bodoh. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang perlu juga kita lihat. Kalau engkau bernasar kepada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Kalau kita bernasar kepada Tuhan, nasar sama dengan janji marjan, lebih tinggi dari janji. Kalau janji masih kadangkala tidak ditepati. Kalau nasar, kalau nak ditepati, firman Tuhan bilang apa? Lebih baik nak usah banasar daripada banasar. Kita mau kasih perpuluhan. Mar, cuma sampai di mulut. Tuhan, saya berdoa supaya saya mendapat pekerjaan. Nanti kalau kita sudah dapat kerja, buah sulung kita kasih pertama di gereja. Satu tahun, 2 tahun, 3 tahun, dari pandangan kita, wah sukses gemilang dari segi materi. Tapi nak muncul-muncul di gereja. Miris. Banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Lupa daratan. Waktu belum ada kerja, siang malam banting tulang menangis, Pak Tuhan. Kalau boleh dia mau bataria sampai di langit. Waktu sakit, bataria minta tolong Tuhan sembuhkan. Kita janji Tuhan kau so baik. Kita mau melayani Tuhan. Sampai so baik, itu nasar itu nak backing. Banyak contoh Bapak Ibu. Pengkhotbah bilang, lebih baik orang nak banasar. Mau berdoa supaya dapat pekerjaan, berdoa juga. Berdoa saja. Nggak usah ada embel-embel kalau saya dapat kerja. Kita mau kasih buah sulung. Setiap perkataan, ingat, mengandung doa. Jadi hati-hati dengan bicara.
Bapak Ibu, saya mau kasih kesaksian. Boleh Ibu Diana berdiri. Bapak Ibu, Ibu Diana ini 2 bulan lalu ya, 1 Agustus stroke. Dan puji Tuhan mengalami mujizat. Sekalipun dokter vonis berapa bulan baru boleh memang terapi. Tapi yang saya mau katakan di sini, silakan duduk Bu Diana. Mungkin ada 2 minggu. Ya, setelah 2 minggu ya, atau 3. So, pergi gereja dengan pakai tongkat, melayani Tuhan. Saya nggak tahu kalau Bu Diana berdoa ada nasar di situ, saya tidak tahu. Tapi yang pasti berdoa Tuhan pulihkan. Tanpa bernasar, datang kepada Tuhan, dan karena itu saya bawa terus melayani Tuhan. Nggak gengsi, toh biar tertati-tati. Karena apa? Rindu menghampiri hadirat Tuhan dan mau mendengar firman Tuhan. Contoh. Nah, terkait dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu, hal ini mengajar kita supaya kita tidak dikatakan orang bodoh. Ya. Sekali lagi, hati-hati dengan berbicara, hati-hati dengan mengungkapkan kata-kata, hati-hati dengan bernasar. Ya. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bagian ini pengkhotbah pun menasehati sekaligus menegur Bapak Ibu dan saya. Ya. Yang berikut ayat 5. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata-kata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Hal ini adalah juga nasihat dan teguran bagi kita. Ketika kita mengucapkan kebohongan atau dusta. Ini ada kata utusan Allah. Saudara-saudara, contoh Penatua Ferry, boleh ndak di pelayanan akang jemaat yang ada di Immanuel sampai di mana wilayah pelayanan? Serpong. Nah, ada jemaat kan? Ya, ini situasi torang ya di jauh-jauh. Oh iya Ibu Pendeta. Jam berapa? Jam 5 sore. Jam 6 sore tuh keluarga telepon pendeta. Oh sudah, Penatua Ferry yang mau ke sana. Terjadi apa di situ Bapak Ibu? Soba iyo Pak Pendeta. Marna baking.
Pengkhotbah bilang, hati-hati. Ketika pendeta telepon, Pak Ferry, siapa yang nak pergi? Oh pendeta mohon maaf. Syukur-syukur kalau ada maaf. Tapi kalau berdalih, aduh macet pendeta. Dan lain sebagainya. Mar, Pelsus kata di sini apa gitu Kang? Di sana. Di mana? Sela? Di Sion. Enggak, di Sion enggak ada. Di Sion enggak ada. Hilaf pendeta, aduh kita tak tidur. Maaf. Syukur-syukur Kak ada kata maaf. Kalau dia berkeras hati, aduh itu kan tugas pendeta. Pengkhotbah nak bilang begitu. Tapi pengkhotbah bilang, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Kalau so mengaku percaya dan mau melakukan apa yang menjadi tugas kerja kita, lakukan. Di sini adalah butuh koordinasi. Sebelum jam 5, aduh pendeta maaf kita kebelet, tapi satu masih lebih berharga, berhormat. Masih lebih baik ada komunikasi dua arah daripada membiarkan, biar ke sana. Nama kok, dia penama. Bukan begitu. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 6. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Saudara-saudara, kenapa pengkhotbah bilang segala sesuatu sia-sia? Terkenal toh bahasa pengkhotbah, segala sesuatu sia-sia. Alasan pengkhotbah mengatakan segala sesuatu sia-sia. Karena dia lihat orang Kristen, orang percaya di zaman penulisan, kita pengkhotbah ini banyak yang tidak konsisten. Banyak yang cuma asbun. Apa tuh asbun? Yes. Sehingga nak heran pengkhotbah mengatakan segala sesuatu sia-sia. Ngoni mengaku percaya kepada Tuhan, ngoni siap melakukan apa menjadi tugas tanggung jawab, tapi hanya sebatas bibir. Pengkhotbah pun bilang, itu pun karena tidak takut akan Allah. Bapak Ibu jangan kecewa kalau pengkhotbah bilang sia-sia. Sehingga tuh, oh ya sudah percuma kutek dang. Tidak.
Dalam konteks ini, karena pengkhotbah melihat kecenderungan manusia bertindak tanpa berlandaskan takut akan Allah. Dan karena itu pengkhotbah ingin mengajarkan kepada kita semua pun saat ini, segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita lakukan, itu dilakukan berdasarkan takut kepada Allah. Kalau orang melakukan segala sesuatu dengan takut kepada Allah, mau mencuri pun enggak berani, takut. Mau menyakiti orang lain, orang enggak akan backing itu karena apa? Takut Tuhan. Mau berpikir negatif tentang orang lain, merancang kejahatan untuk orang lain, kita tidak akan backing karena kita takut Tuhan. Mau menyimpang ke kiri dan ke kanan tidak akan torang backing karena torang takut akan Tuhan. Sebagaimana di awal khotbah tadi, takut akan Tuhan adalah bagaimana kita menghormati Dia Allah. Dalam rasa takut akan Tuhan, maka kita dimungkinkan oleh Tuhan untuk menikmati hidup sampai saat ini. 6 hari Tuhan kasih orang waktu untuk bekerja. 1 hari Tuhan minta orang beribadah kepadanya dalam persekutuan. Karena itu di awal khotbah juga saya sampaikan, bersyukur kalau orang boleh beribadah. Banyak orang rindu mau beribadah dengan berbagai alasan. Bersyukur orang yang pagi hari ini menikmati hadirat Allah. Bersyukur kalau orang hari ini memanfaatkan waktu yang Tuhan siapkan. Ya, kalau so beribadah, so lega. Habis ini pimol. Ya. Memanfaatkan waktu yang Tuhan beri 100%. Orang kasih pak Tuhan hidup ini. Untuk tidak menyia-nyiakan, karena sekali lagi, karena kita takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya, isi waktu yang Tuhan beri dengan hal-hal yang baik. Mau cari apa orang di dunia? Kejar kekayaan, harta, jabatan, status, boleh. Tidak ada yang larang. Tapi jangan hal itu memperbudak kita untuk menjauhkan kita dari persekutuan ibadah. Ada firman mengatakan, janganlah menjauhkan dirimu dari peribadatan. Sedang orang so rajin beribadah masih bisa dia melakukan kejahatan, apalagi yang tidak. Artinya apa? Ketika orang yang selalu mau rindu hadir di hadirat Allah, semakin hari, ya, kekurangannya menipis, ya, kesalahannya berkurang. Karena apa? Firman Tuhan selalu bertumbuh dengan baik di dalam hati dan pikirannya. Supaya torang pun yang beribadah saat ini, torang semua ini pulang, tularkan tuh firman Tuhan yang baik, jauh dari menghujat, jauh dari kebencian, ya. Bahkan torang ini jadi teladan.
jadi teladan. Kalau dengar ada suara miring, jangan torang tuh kasih tambah panas. Iyo, dia kok begini. Bukan itu Tuhan. Pengkhotbah bilang bodoh. Tapi kalau torang dengar ada suara-suara miring menjelekkan orang lain, torang tuh penengah. Jangan begitu. Takut Tuhan dak. Apalah artinya beribadah kalau cuma sekedar lihat. Pengkhotbah bilang sia-sia ibadah kita. Saya mau ya, pribadi saya, hidup saya semakin menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan suka anak-anaknya melakukan setiap kehendaknya. Dan Bapak Ibu, saya mengalami luar biasa berkat Tuhan. Berkat tidak konotasi materi, tapi berkat jasmani rohani. Rohani di situ ada apa? Damai, sukacita, sejahtera. Ya. Kenapa? Karena saya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kalau orang takut Tuhan, damai sejahtera biar di rumah tangga, di tempat pekerjaan, sebagai mahasiswa. Kalau orang takut Tuhan, orang akan terhindar dari segala dosa. Amin. Kalau takut Tuhan, orang akan menjauhkan diri kita dari berbagai dosa. Tuhan berkati firman-Nya, memberkati kita semua yang melakukan firman ini dalam hidup sehari-hari. Amin.